Dapur di Istanbul ini melayani salah satu toko kue tertua di dunia, dan resep untuk Turkish delight, lokum, telah diwariskan selama 162 tahun. Sebenarnya, kami tidak hanya menjual manis. Kami menjual budaya. Proses pembuatan kue tradisional ini dibuat segar dan kenyal. Prosesnya dimulai dengan mencampur tepung jagung, gula, dan air. Setelah mencapai konsistensi tertentu, mereka perlahan menambahkan agen pembentuk alami untuk menambah volume permen tersebut. Ketika merebus dalam panci, menyeimbangkan panas sangat penting. Jika elastisitas dan teksturnya tidak pas, Anda akan tahu mengapa lokum itu tidak enak. Saat ini, mereka sedang menyiapkan 3 rasa populer lainnya. Salah satunya adalah delima dan pistachio, yang menggunakan konsentrat buah lokal buatan sendiri bersama dengan kacang-kacangan. Untuk rasa berikutnya, para pekerja menuangkan sekitar 40 kg kacang hazel dan ekstrak jeruk yang membuat dapur beraroma sitrus. Produk termahal di sektor ini adalah pistachio. Kami berusaha membeli produk terbaik. Harga terus naik, jadi kami tidak bisa banyak melakukan perubahan. Namun, demi melindungi diri kami sendiri, kami selalu mencari koneksi dan membeli bahan baku serta produk terbaik dari awal. Blender yang terpasang pada panci menjaga adonan tetap mengalir. Namun, pekerja juga menggunakan alat tradisional seperti pengaduk kayu ini untuk mengaduk panci setiap beberapa menit agar tidak menempel di dasar. Segera setelah buah dan kacang ditambahkan, panas dimatikan dan campuran dipindahkan dengan hati-hati ke nampan kayu yang dilapisi tepung jagung. Jika tepung jagung tidak ditangani dengan benar, produk tidak akan memiliki rasa dan tekstur apapun. Filosofi dan pelatihan, ketika melakukan ini, ada teman baru yang datang ke sini. Dia tidak punya pengalaman. Saya bilang, amati dulu. Setelah itu, langkah demi langkah, dia belajar membulatkan dan mengisi. Menurut pendapat saya, ini sama seperti membesarkan anak. Di pabrik ayah saya, sebuah pabrik besar untuk kacang dan lokum, karena kebutuhan kerja saat itu, tentu saja sekolah cabang permen. Menjadi kepala membutuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga membutuhkan cinta dan kebahagiaan untuk setiap produk. Selama proses pemanggangan, konsumsi, dan pembulatan, saya pribadi bertanggung jawab mengawasi semuanya sampai pelanggan pergi. Capek? Ya, tapi pekerjaan yang Anda lakukan dengan senang hati tidak pernah terasa berat. Ketika mesin-mesin ini bekerja dengan lancar, rasanya seperti orkestra besar. Sentuhan tangan ini meningkatkan rasa kami. Kami memperhatikan kelembaban rumah dan kondisi cuaca untuk memastikan kilau dan elastisitas produk kami. Saat lokum dimakan, kunyah perlahan. Cobalah makan satu dari setiap produk kami dengan jeda 15 menit. Apakah ini benar-benar membuat orang berkata, "Wah"? Apakah ini mengganggu? Apakah ini memberi kebahagiaan? Jika ada kebahagiaan, maka saya adalah orang paling bahagia di dunia. Sejarah dan warisan makanan penutup ini berasal dari dapur istana Kekaisaran Ottoman pada akhir 1700-an. Saat itu, dibuat dengan bahan seperti madu dan tepung alih-alih gula dan tepung jagung. Ini juga diinfuskan dengan air mawar, kacang, kayu manis, dan jeruk, bahan-bahan yang melambangkan prestise dan keramahan. Perlahan, suguhan kerajaan ini menyebar ke masyarakat umum. Lokum, seperti yang dikenal di Turki, muncul sebagai makanan penutup populer pada awal 1800-an. Namanya berasal dari kata Arab lukma, yang berarti gigitan atau suapan. Pada tahun 1864, seorang konveksioner muda mulai membuat permen ini di ruang bawah tanah tokonya di Istanbul hanya dengan tangannya sendiri. Hafiz Mustafa adalah firma berusia 160 tahun. Tidak pernah tutup. Tentu saja, banyak kejadian di negara kami. Ada perang. Tapi entah bagaimana, pekerjaan ini tidak pernah berhenti. Kami bertindak seperti penjaga Hafiz Mustafa. Kami berkata, kita harus membuatnya lebih baik. Kita harus membuat baklava lebih baik. Kita harus membuat lokum lebih baik. Orang-orang mulai mengetuk pintu, buka, buka. Tapi saya bilang, saya tidak akan membukanya, saudara. Standar kualitas dan ekspansi, ketika orang masuk ke sini, mereka harus merasa seperti di Istanbul. Kami menyentuh mata, hidung, dan telinga. Lagu yang diputar, rasa, lidah. Harus sama di mana saja. Jika tidak sama, kami tidak menerimanya. Itu adalah kegagalan. Antara 1925 hingga 1935, Ustaz kami Hafiz Mustafa memenangkan medali di Prancis dan Belgia. Saat itu ada Olimpiade Permen Manis. Dia memenangkan medali di Olimpiade tersebut. Kami selalu melakukan yang lebih baik terlebih dahulu. Kami membuat cabang percontohan.
Jika orang menyukainya dan cepat habis, kami segera membuka cabang lain. Saat ini, kami sedang membangun pabrik baru sekitar 3 km dari sini. Pabrik ini 8 kali lebih besar dari yang ini. Ekspansi semacam ini sangat penting untuk tetap berada di puncak pasar kue Turki yang hampir bernilai 2,5 miliar dolar AS di sini. Permen memainkan peran vital dalam perayaan budaya, sering diberikan saat kelahiran, pernikahan, dan hari raya. Namun, makanan penutup tradisional telah menghadapi persaingan dari tren seperti coklat Dubai dan basce secake. Hafiz Mustafa juga mulai menawarkan opsi tersebut dengan sentuhan khas mereka. Meskipun tren datang dan pergi, perusahaan mengatakan Turkish Delight tetap menjadi favorit. Saat ini mereka memproduksi 36 varietas Turkish Delight, 16 jenis kue, dan 27 makanan penutup lainnya. Dan mereka memiliki staf khusus yang didedikasikan untuk membuat baklava. Di dapur ini, mereka mulai membuat baklava pukul 6 pagi. Dan seperti yang Anda lihat, ada hampir 30 varietas berbeda. Tebak apa yang akan saya makan untuk sarapan pagi ini? Lebih banyak baklava. Mari kita coba. Setiap varietas memiliki seninya sendiri. Ustaz saya bilang, setiap jenis memiliki karakteristiknya sendiri. Cabang khusus kami sangat favorit bagi kami. Saat kami datang ke sini, kami makan. Tempat favorit saya di sini. Karena mereka benar-benar menghargai rasanya. Di Indonesia, kita punya pepatah, Ayan Yorgana Gore Uzat, uraikan kakimu sesuai dengan selimutmu. Karena itu, kami melewati kesulitan dengan mudah. Kami tidak memiliki hutang. Kami bekerja sepenuhnya secara tunai. Visi global, Dubai, London, Paris, New York, Tokyo. Kami ingin berada di sana. Ini adalah Liga Champions. Kami ingin mewakili negara dan bendera kami dengan baik di sana. Kami ingin menunjukkan rasa kami. Saat ini kami memiliki penelitian serius terkait Amerika, tapi Amerika adalah pasar yang sangat besar. Kami akan membuka 45 pabrik dari ujung ke ujung dan 100 cabang di lokasi tersebut. Pendidikan dan kebanggaan, setiap bisnis memiliki sekolah. Setiap tukang roti memiliki sekolah. Tapi baklava, khususnya baklava dan lokum, tidak memiliki sekolah. Tujuan kami adalah ini. Bukan agar semua yang keluar dari sana bekerja untuk kami. Tapi agar teman-teman ini pergi kemana saja dalam mimpi mereka. Saat mereka melamar kerja di New York, Amerika, dan ditanya, di mana Anda bekerja? Mereka bisa berkata, saya lulus dari sekolah baklava Hafiz Mustafa. Saat mereka mengatakan itu, mereka akan langsung diterima. Ketika saya menghubungi ustaz saya hari ini, dia berkata, pencapaian terbesarmu adalah menunjukkan pekerjaan ini padaku. Bagi saya, tempat ini adalah surga. Ini adalah duniamu. Di sini saya bahagia. Jika diberikan istana, saya tidak akan sebahagia ini.